Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Velia dari jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan ekowisata menuju pembangunan berkelanjutan. Hubungan khusus antara pariwisata dan pembangunan berkelanjutan muncul karena 3 aspek penting, yaitu interaksi, kesadaran, dan ketergantungan. Aspek interaksi muncul karena sifat pariwisata yang didasarkan pada penyampaian pengalaman tempat-tempat baru yang melibatkan antara interaksi lingkungan lokal baik langsung maupun tidak langsung. Ketergantungan sebagai hubungan yang kuat antara pengalaman yang utuh, lingkungan yang bersih, kawasan alam yang menarik, sejarah otentik, dan tradisi budaya yang para pelaku tersebut saling terkait dan saling mempengaruhi. Melalui aspek-aspek tersebut, pariwisata menghasilkan situasi sensitif yang menghasilkan keuntungan dan kerugian. Keuntungan pariwisata menciptakan peluang bagi pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui stimulasi investasi untuk layanan lokal, membawa nilai tambah ekonomi sumber daya alam dan budaya untuk lebih melestarikan serta meningkatkan dukungan pelestarian baik dari masyarakat lokal maupun pengunjung. Di sisi lain, pariwisata menyebabkan tekanan langsung dari ekosistem yang rapuh, menuju degradasi lingkungan fisik dan gangguan terhadap satwa liar, meningkatkan tekanan pada komunitas lokal, serta menyebabkan dislokasi masyarakat asli. Terdapat 12 dimensi untuk mencapai pariwisata berkelanjutan. Yang pertama, ada kelayakan ekonomi, membangun kelangsungan hidup dan daya saing ekonomi destinasi pariwisata, dan perusahaan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat dalam jangka panjang. Yang kedua, kemakmuran lokal, memaksimalkan kemakmuran ekonomi masyarakat setempat dengan memberikan pelatihan untuk meningkatkan sumber daya manusia di lingkungan tersebut. Yang ketiga, ada kualitas pekerjaan, dengan cara meningkatkan kualitas pekerjaan yang didukung oleh pariwisata, termasuk tingkat gaji, kondisi layanan, dan tidak terdapat diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, dan disabilitas. Kesetaraan sosial, yang nomor 4. Kemudian yang kelima, ada pemenuhan pengunjung. Yang keenam, ada pengendalian lokal. Yang ketujuh, ada kesejahteraan masyarakat, dengan cara meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal dengan memperbaiki struktur sosial dan akses ke sumber daya, fasilitas, dan sistem pendukung kehidupan. Yang kedelapan, ada kekayaan budaya, dengan cara menghormati dan meningkatkan warisan sejarah, budaya otentik, tradisi, dan budaya lokal yang khas. Yang kesembilan, integritas fisik. Yang kesepuluh, keanekaragaman hayati. Yang ke-11, efisiensi sumber daya, dengan cara meminimalkan penggunaan kelangkaan sumber daya dan sumber daya yang tak terbaharukan dalam pembangunan dan fasilitas pariwisata. Kemudian yang terakhir, ada kemurnian lingkungan dengan meminimalkan polusi udara, air, dan tanah. Kemudian, bidang-bidang proyek dalam ekowisata. Yang pertama, memahami pasar, mengidentifikasi potensi pasar seperti menilai permintaan pengunjung dan selera perjalanan, atau pertanyaan riset pasar untuk melakukan pola dan preferensi permintaan. Kemudian yang kedua, memperhatikan kondisi perdagangan yang baik dengan cara meningkatkan efisiensi proses administrasi dan mengurangi birokrasi dengan agenda kemitraan bersama. Yang ketiga, memberikan kepuasan pengunjung dengan menjaga kualitas layanan untuk setiap pengalaman kunjungan, meningkatkan daya saing melalui diferensiasi lokasi pariwisata, menilai kepuasan pelanggan dengan mendapatkan umpan balik rutin dari para pengunjung. Kemudian, yang keempat, mempertahankan kondisi perdagangan yang baik dengan cara meningkatkan efisiensi proses administrasi dan mengurangi birokrasi dengan agenda kemitraan bersama. Kemudian yang terakhir, mempertahankan dan memproyeksikan tujuan yang menarik. Dalam aspek ini, menekankan ekowisata menuju ekonomi yang layak,
dengan memberikan citra yang positif dan konsisten untuk memastikan alam dan kualitas pengalaman yang sesuai antara citra merek dan harapan wisatawan. Nah, selanjutnya indikator ekowisata. Yang pertama, tidak merusak sumber daya atau melestarikan sumber daya. Pembangunan harus sesuai dengan praktik terbaik yang berkelanjutan secara ekologis dengan mempertahankan metrik keanekaragaman hayati untuk mengukur apakah sumber daya serta lingkungan lokal atau keanekaragaman hayati terpelihara dengan baik selama pelaksanaan proyek. Kemudian yang kedua, memberikan manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam jangka panjang bagi masyarakat lokal. Yang ketiga, mengenali batasan pertumbuhan dan kebutuhan manajemen yang berorientasi pada penawaran. Memperkirakan kapasitas situs pariwisata sebagai kapasitas maksimal pengunjung untuk berkunjung ke lokasi wisata. Kemudian yang keempat, mempersiapkan wisatawan. Yang kelima, memberikan pelatihan lintas budaya, menghormati budaya lokal, dan mendidik pengunjung tentang keanekaragaman hayati lokal ya, dengan meningkatkan layanan ekosistem bagi masyarakat lokal. Kemudian yang keenam, melibatkan pendidikan dan pemahaman antara semua pemangku kepentingan. Kemudian yang ketujuh, peka dalam menafsirkan budaya asli. Dan yang terakhir, pemasaran yang kuat. Sekian dari presentasi saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.